Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Nisa dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan tentang teknologi persenjataan. Topik yang dibahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian teknologi persenjataan, yang kedua perkembangan teknologi persenjataan, yang ketiga sejarah teknologi persenjataan, yang keempat perkembangan teknologi persenjataan di Jerman, yang kelima teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia, yang keenam dampak teknologi persenjataan. Pengertian teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan merupakan hasil pemikiran dan pembuatan yang berkembang sesuai masalah atau konflik yang terjadi pada suatu negara. Perkembangan teknologi juga tidak datang tiba-tiba, tetapi dari pertukaran pemikiran dengan pengembangan teknologi senjata yang berasal dari negara lain. Perkembangan teknologi persenjataan. Sejarah peradaban manusia tidak akan pernah dapat terlepas dari konflik dan pertentangan. Konflik dan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia seringkali berujung dengan peperangan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Munculnya peperangan dalam sejarah manusia berdampak pada berkembangnya teknologi persenjataan. Dinamika perkembangan teknologi persenjataan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Prinsip dasar perkembangan senjata adalah manusia selalu menggunakan senjata dalam perang sesuai dengan zamannya. Sejarah perkembangan teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan mengalami peningkatan yang signifikan selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Munculnya revolusi industri di Eropa menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dunia, perkembangan persenjataan dikuasai oleh negara-negara industri seperti Jerman, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Beberapa teknologi persenjataan masa Perang Dunia sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tank, yang kedua kapal selam, yang ketiga kapal perusak, yang keempat pesawat pengebom, yang kelima bom atom, yang keenam senapan otomatis, dan yang terakhir senapan jarak jauh atau sniper rifle. Senjata masa Perang Dingin dalam buku War and Existence 1994 karya Mikhail Galvin. Pada masa Perang Dingin, perkembangan senjata didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara adikuasa tersebut saling berlomba dalam mengembangkan persenjataan demi memperluas pengaruh kekuasaannya di dunia internasional. Uni Soviet berhasil mengembangkan bom atom bernama RDS-1 dan melakukan uji coba pada 29 Agustus 1949. Selain itu, Uni Soviet juga mengembangkan rudal balistik yang mampu menjelajah antar benua dengan kendali jarak jauh. Percobaan bom atom oleh Uni Soviet membuat Amerika Serikat geram. Pada tahun 1952, Amerika Serikat mencetuskan Manhattan Project yang bertujuan untuk mengembangkan bom hidrogen. Pada perkembangannya, Amerika Serikat juga terus meningkatkan efektivitas senjata pembunuh massal demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Bahkan, Amerika Serikat juga mengembangkan rudal balistik jarak jauh untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet. Perkembangan teknologi persenjataan di Jerman. Tahun 1930-an, Jerman mendahului negara lain dalam riset atom dan kebanyakan orang yakin ahli atom berasal dari Jerman atau Austria. Otto Hahn, orang Jerman pertama yang melakukan pemecahan atom pada tahun 1938. Pada saat kekuasaan Hitler dalam menjalankan politik rasial, banyak ilmuwan Jerman keturunan Yahudi yang melarikan diri keluar Jerman atau Austria, seperti Albert Einstein, Lise Meitner, dan Gustav Hertz. Hal ini berakibat penelitian nuklir di Jerman terhambat karena terjadinya brain keluar Jerman. Mereka diusir keluar bukan karena keturunan Yahudi saja, tetapi juga siapa saja yang tidak sejalan dengan politik Nazi dari Hitler. Akhir tahun 1930-an, Werner Heisenberg, ilmuwan fisika Jerman yang terkenal di dunia internasional karena karyanya dalam mekanika kuantum dan the unicentric principle. Hal ini membuatnya meraih hadiah Nobel tahun 1932. Walau bukan anggota Nazi, ia adalah seorang patriot Jerman seperti para perwira militer lainnya. Maka ia ditunjuk memimpin program pengadaan nuklir Jerman dengan sponsor negara. Teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia.
Yang pertama ada tank. Tank merupakan kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank diciptakan tahun 1914 oleh Sir Ernest Swinton Dunlop dari Inggris. Saat berlangsung Perang Dunia I, sistem parit menjadi pertahanan utama yang digunakan. Namun pada akhirnya sistem pertahanan parit dapat ditembus oleh Inggris menggunakan tank Mark V. Tank Mark V dirancang anti peluru dan dipersenjatai meriam di setiap unitnya. Yang kedua ada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang bergerak di bawah permukaan air dan umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Sketsa kapal selam pertama kali muncul pada abad ke-15 dalam lukisan Leonardo da Vinci. Kemudian pada abad ke-16, sketsa kapal tersebut diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya oleh Cornelis van Drebbel dari Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, Jerman berhasil memanfaatkan teknologi kapal selam dengan menciptakan U-boat pada Perang Dunia I yang mampu berlayar di bawah air dengan kecepatan 9 knot dan 17 knot di atas permukaan. U-boat dipersenjatai dengan senapan dan tabung torpedo untuk menyerang dan menenggelamkan kapal musuh. Kemudian pada Perang Dunia II, U-boat berhasil disempurnakan dan populer dengan sebutan U-class. Yang ketiga ada kapal perusak. Yang keempat ada pesawat pengebom. Yang kelima ada bom atom. Yang terakhir ada senapan. Senapan merupakan peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Adapun pendorong yang digunakan berupa bubuk mesu atau udara yang dipadatkan senapan. Pertama diciptakan pada tahun 1968 oleh Johann Moses Browning dari Amerika Serikat. Saat Perang Dunia I, Jerman memiliki senapan mesin tipe Maxim MG08. Senapan ini menjadi andalan Jerman untuk menyerang sekutu karena senapan mampu menembakkan 500 peluru per menit. Dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak perkembangan teknologi persenjataan ada secara umum, ada dampak positif, dampak negatif. Yang secara umum yaitu memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Pada umumnya, perkembangan senjata massa Perang Dunia dan Perang Dingin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional tentang meletusnya sebuah perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Dampak positifnya yaitu yang pertama berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan, yang ketiga sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global, yang keempat membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Yang kedua, menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Yang ketiga, sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup. Yang keempat, penyalahgunaan persenjataan menjadi pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.